Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 20 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya bacakan di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Allah. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala, yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagian kitab suci yang kita baca pada malam ini dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, khususnya pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, mengingatkan kepada kita bagaimana kita mesti bekerja selagi kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita semua ingat bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mengingatkan kepada manusia bahwa mereka harus bekerja keras demi dan untuk memperoleh kehidupan. Kalau demikian, kerja merupakan hakikat hidup dari setiap kita umat manusia. Setiap orang kalau mau mengalami kehidupan di dalam dunia ini, dia harus bekerja supaya tersedia makanan dan minuman untuk kelanjutan hidupnya di bumi ciptaan Tuhan ini. Kalau kita belajar di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus malah memberikan pengajaran bahwa siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Kalau demikian, setiap orang supaya bisa dapat mengisi kebutuhan perutnya demi dan untuk kelanjutan hidupnya di dalam dunia ini, maka dia haruslah pribadi yang siap untuk bekerja. Dan di dalam pembacaan kitab suci tadi,
pada ayat yang ke-10 yang sudah kita baca, dengan jelas kebenaran firman Allah menegaskan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ini penting karena hari ini kita menyadari bahwa sebagai manusia seringkali kita terikat oleh roh kemalasan di dalam hidup kita. Bahkan kita juga suka menunda-nunda pekerjaan di dalam kehidupan ini. Kita tidak mau segera menyelesaikan pekerjaan itu. Sebagai contoh, anak-anak sekolah, mereka masih menunda pekerjaan PR-nya. Mereka baru dapat mengerjakan kalau waktu sudah sangat dekat. Atau setiap anak baru mau belajar ketika hari ujian itu tiba. Atau juga setiap kita dalam pekerjaan tertentu, kita masih mau terus menunda dan menunda. Kita baru akan mau bekerja kalau waktu sudah sangat kepepet. Ada istilah SKS, sistem kebut semalam. Kita baru mau ngebut untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan kalau waktunya sudah begitu darurat, sudah begitu singkat. Kita tidak mau terbiasa untuk mempersiapkan itu lebih awal, lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Mungkin juga sebagai para petani, kita baru mulai mau bergerak untuk bekerja, membersihkan kebun kita pada saat hujan sudah mulai turun. Kita harus ingat bahwa budaya malas itu akan menyengsarakan kehidupan kita sekalian. Karenanya patut kita waspadai itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Amsal 21 ayatnya yang ke-25 sampai 26, di sana dengan tegas mengingatkan bahwa orang-orang malas itu dapat membunuh dirinya sendiri. Karena tangannya enggan bekerja, maka roh kemalasannya dapat membunuh dirinya. Kalau demikian, supaya kita tidak bunuh diri sendiri, maka kita harus bangkit dan bergerak untuk sungguh-sungguh bekerja dengan baik selagi waktu pemberian Tuhan itu masih ada pada kita. Ayat yang ke-10 tadi dengan jelas dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 jelas berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kalau demikian, kitab Pengkhotbah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa waktu hidup kita, kesempatan kita bekerja itu sangat terbatas waktunya. Dengan demikian, jangan pernah kita sia-siakan waktu pemberian Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus total dalam bekerja dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita lebih dini, lebih cepat, dan itu akan menyukakan kehidupan kita. Itu akan kita kerjakan dengan penuh sukacita. Tapi kalau kita menunda pekerjaan itu, malah itu akan terjadi ketegangan. Kita akan tidak stabil dalam hidup ini. Bahkan mungkin kita marah-marah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, lantaran karena pekerjaan itu belum terselesaikan, belum dirapikan dengan baik.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita harus sadar bahwa setiap kita diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Tetapi di dalam waktu yang sama itu ada orang yang memang sungguh-sungguh mau memanfaatkan waktu itu begitu rupa sehingga dia dapat mengisinya dengan berbagai aktivitas kerjanya dengan luar biasa dan kemudian mengalami hasil yang luar biasa pula di dalam hidupnya. Seringkali kita terikat oleh roh kemalasan. Terbukti bahwa ada orang yang tidur sampai matahari sudah terbit, dia belum juga bangun. Sementara orang lain sudah bekerja, orang lain sudah mendapatkan banyak berkat dalam usaha kerasnya sejak dari pagi hari. Sementara yang lain masih tidur terlelap. Dan ketika dia bangun, orang lain sudah mengumpulkan lebih banyak bagi dirinya. Ini perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita. Jangan kita terbiasa untuk menunda-nunda pekerjaan di dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak tahu bahwa besok atau lusa atau minggu depan itu memiliki kesibukan tersendiri. Karena itu pekerjaan hari ini sebaiknya diselesaikan hari ini. Dengan demikian kita akan memasuki hari berikut, babak kehidupan berikut selanjutnya dengan pergumulan-pergumulan baru di dalam hidup ini. Dan mengapa kita harus bekerja keras? Sebab orang-orang yang bekerja keras itu akan memperoleh hasil yang maksimal. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang pernah bekerja keras dan terus bekerja keras sampai dengan hari ini. Dan orang-orang yang bekerja keras itu orang-orang yang dihormati oleh orang lain. Orang yang disukai oleh orang lain. Juga orang-orang yang bekerja keras adalah mereka yang berjuang untuk membangun karakter hidupnya. Sehingga dia menjadi pribadi yang tertib, yang disiplin, yang mampu mengatur waktu dengan baik di dalam hari-hari hidupnya. Orang-orang yang bekerja keras juga adalah orang-orang yang menghindarkan dirinya dari penyesalan di dalam hari-hari hidup selanjutnya. Orang tidak akan berkata, coba dulu saya sudah menanam pohon ini. Coba dulu saya sudah menyelesaikan pekerjaan ini. Pasti sekarang sudah saya nikmati hasilnya. Orang-orang yang bekerja keras akan berusaha begitu rupa untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Orang-orang yang bekerja keras juga akan mendatangkan energi positif bagi hidupnya. Sebab dia akan merasa senang. Dia termotivasi. Dia terus bergairah untuk melakukan aktivitas selanjutnya di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang bekerja keras juga adalah orang-orang yang akan terus dengan senang hati membahagiakan orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia cintai dalam kehidupan bersama. Bahkan orang-orang yang bekerja keras adalah orang-orang yang akan merasa puas pada hasil pekerjaannya. Dia akan merasa puas karena hasil kerjanya sukses dan maksimal. Sementara orang-orang yang tidak mau bekerja keras dan yang selalu menunda-nunda akan merasa kecewa, putus asa, bahkan juga akan marah di dalam hidupnya. Karena dia merasa terlambat dan belum terselesaikan semua pekerjaan yang harus dia selesaikan pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Dan kita juga harus ingat bahwa kita tidak hanya sekedar bekerja di dalam hidup ini. Ingatlah bahwa kerja itu adalah sebuah ibadah. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan harus kita landasi dengan nilai-nilai Kristiani yang berarti. Semua orang yang bekerja haruslah orang yang jujur, orang yang setia, orang yang adil, orang yang penuh belas kasih terhadap sesama umat manusia. Dan kita juga harus menyadari dengan sungguh bahwa semua yang kita kerjakan kita dapat memperoleh berkat, dan berkat itu bersumber dari Tuhan. Dengan demikian seluruh hasil pekerjaan kita juga mesti sadar bahwa ada bagian yang mesti dapat kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lebih daripada itu, kalau kita belajar di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15, di sana ada peringatan bagi kita sekalian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau demikian, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan haruslah pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita pengkhotbah mau menegaskan untuk kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh hari ini karena waktu hidup kita terbatas. Dengan tegas dalam bacaan kitab suci tadi diingatkan kepada kita bahwa tidak ada pekerjaan dan pertimbangan yang akan dialami di dunia orang mati, kemana kita akan pergi. Kalau demikian, kita pengkhotbah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa waktu hidup kita terbatas. Karena itu kita mesti bekerja dengan sungguh-sungguh untuk semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dan kita juga harus ingat, kita tidak hanya bekerja untuk mengumpulkan segala sesuatu bagi diri kita sendiri, tapi kita juga harus bekerja dan mengumpulkan segala sesuatu demi dan juga untuk memberkati kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Lebih jauh daripada itu, kita tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah di dalam hidup ini. Kita tidak hanya bekerja untuk berinvestasi, untuk mengumpulkan berbagai kekayaan bagi hidup kita, tapi kita juga harus bekerja demi dan bagi Tuhan dalam hidup ini. Kalau demikian, mesti ada waktu untuk kita bermeditasi bersama Tuhan. Mesti ada saat-saat di mana kita punya waktu untuk berteduh, untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga tidak semua waktu kita gunakan untuk bekerja dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmania kita. Tapi kita juga harus sadar bahwa haruslah kita juga bekerja dan bekerja demi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga harus bekerja demi untuk menghidupkan relasi kita dengan Tuhan. Karena itu, siapkanlah dirimu dan juga sediakan waktu untuk bekerja demi untuk mempersiapkan dirimu untuk tugas-tugas pewartaan. Ini penting untuk kita kerjakan, sehingga kita tidak hanya menyibukkan diri kita untuk aktivitas duniawi saja, tapi kita juga harus berinvestasi untuk kehidupan kita di dalam kekekalan. Kita harus mengerjakan itu dengan baik. Tuhan siap menyambut kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, hamba mau berdoa untuk semua orang yang mengalami penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka.
Tuhan Yesus, tolong lawatlah umat-Mu supaya mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan, malam ini adalah malam persiapan kami untuk besok ambil bagian dalam ibadah utama untuk kebaktian minggu. Memberkatilah setiap para pelaku pelayanan yang malam ini tengah mempersiapkan diri. Para pendeta, majelis jemaat, supaya sungguh-sungguh semua dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk pelayanan pada ibadah utama besok. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama di gereja di mana umat Tuhan menjadi bagian, dan seluruh para pelaku pelayanan, persiapkanlah dirimu untuk tugas-tugas pewartaan besok. Selamat malam dan salam.